Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, muslimin dan muslimat jamaah pengajian duha Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimanallahu yakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Sebagaimana biasa kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Asrarus Salah karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kita sampai kepada perkataannya thumma liqaulil abdi rabbil alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ubudiyah yang berkaitan dengan firman Allah SWT, alhamdulillah. Maka kita masuk pada kesempatan kali ini, itu firmannya rabbil alamin. Nah, ketika seorang hamba mengutarakan kepada Allah setelah alhamdulillah, dia menyebut rabbil alamin. Minal ubudiyah syuhudu tafarrudihi subhanahu birrububiyyati wahdahu wa annahu kama annahu rabbul alamin khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim wa mujiduhum wa mughnihim fahuwa aidan wahdahu ilahuhum wa ma'buduhum wa malja'uhum wa mabza'uhum indan nawaib wala rabba ghairuhu wala ilaha siwahu. Dan ketika seorang hamba memanjatkan kepada Allah Rabbil Alamin, itu ada ikrar, ada persaksian dari hamba tersebut keesaan Allah SWT dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan alam semesta, dalam hal penguasaan terhadap alam semesta beserta isinya, termasuk dalam hal pengaturan semua yang ada di dalamnya. Wa annahu kama annahu rabbul alamin, bahwasanya keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah SWT itu rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakannya, alam semesta beserta isinya termasuk jin dan manusia di antaranya. Allah yang memberikan rezeki mereka, yang lahir maupun yang batin. Allah yang mengatur segenap urusan dan perkara mereka. Allah yang mewujudkan mereka dari tiada menjadi ada. Allah SWT yang memberikan kecukupan kepada mereka. Maka konsekuensinya bahwa aidan wahdahu ilahum, ketika seorang hamba bersaksi, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, hanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berkuasa terhadap alam semesta beserta isinya, dan dia juga bersaksi dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah SWT yang mengatur segenap hajat hidupnya. Maka semestinya, seharusnya akal sehat akan mengatakan, kalau begitu hanya Dia Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Dia Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Hanya Dia Allah SWT tempat untuk kembali, tempat untuk berharap, tempat untuk berlindung,
dari segenap perkara maupun mara bahaya. Sehingga tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa terhadap alam semesta kecuali hanya Dia Allah. Sehingga apa? Tidak ada yang berhak untuk seorang hamba beribadah kepadanya kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seperti itu. Kalau dia yakin Allah yang satu-satunya zat yang mencipta. Kalau dia yakin Allah SWT satu-satunya zat yang berkuasa terhadap alam semesta beserta isinya. Artinya tidak ada pergerakan di alam semesta, tidak ada diam dan gerak di alam semesta, tidak ada pergerakan dan pergeseran di alam semesta, dari atas langit maupun bawah bumi, kecuali dengan kehendak, kuasa, dan izin Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan untuk bergantung kepada selain Allah SWT. Ya. Kalau dia yakin hanya Allah SWT yang memberikan kemudahan, tidak ada kemudahan kecuali datang dari Allah SWT. Tidak ada perkara yang akan menjadi lancar kecuali apa yang telah Allah tetapkan, maka tidak ada kepikiran pada dirinya untuk mencari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ya. Wa liqaulihi ar-Rahmanir Rahim, ubudiyatun takhussuhu subhanahu wa hiya syuhudul abdi umuma rahmatihi. Dan ketika seorang hamba mengutarakan kepada Allah SWT seraya membaca Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin sudah lalu penjelasannya, bahwasanya segala puji, pengkabaran dari seorang hamba tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, lalu mengatur segenap apa yang ada di dalamnya dan berkuasa penuh terhadap perkara tersebut. Kemudian seorang hamba berikrar Ar-Rahmanir Rahim. Jadi engkau ya Allah itu Tuhan semesta alam yang menciptakannya, yang berkuasa penuh atasnya, yang mengatur segenap apa yang ada di dalamnya secara mutlak. Secara mutlak. Kekuasaan Allah terhadap alam semesta itu mutlak. Pengaturan Allah SWT terhadap alam semesta itu mutlak. Jadi ketika Allah berkehendak untuk mewujudkan suatu perkara, tidak ada yang bisa menyelisihinya. Tidak ada yang bisa menyegalnya. Ya, apabila Allah berkehendak rahmat untuk sampai kepada seseorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, apabila Allah SWT berkehendak untuk mencabut rahmat dari seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa in ijtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Jadi kalau sekiranya seluruh umat manusia, jin, malaikat, semuanya bersatu padu untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan untukmu, maka ketahuilah tidak akan sampai kebaikan dan kemanfaatan serta kemaslahatan tersebut kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya kalau seluruh umat manusia bersatu padu berikut jin, malaikat dan seluruh makhluknya berusaha untuk memadaratkanmu, mencelakakanmu, merugikanmu, maka tidak akan sampai ke madaratan tersebut
kerugian tersebut kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya. Nah, dalam pada itu di sini ada semacam istidrak. Artinya Allah sebegitu luas kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna kehendaknya, kekuatannya. Tapi ingat loh, Allah itu penuh kasih dan sayang. Ya, jadi ada istidrak. Berbeda dengan makhluk. Ketika diberi kekuasaan yang luas, tiada terbatas, maka cenderung tagha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu cenderung melampaui batas, berlebihan. Ketika apa? Ketika dia melihat kecukupan ada pada dirinya. Ketika dia melihat kelebihan yang ada pada hartanya. Ketika dia melihat kekuasaan yang berlebih yang dia miliki, itu cenderung tughyan, melampaui batas. Sehingga apa? Hilang rahmat kasih sayangnya. Ya, cenderung bengis, cenderung kasar, cenderung angkuh, cenderung pongah, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya yang begitu mutlak, itu Allah tetap ingatkan, dalam pada itu Allah tetap maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tetap maha lembut. Allah Subhanahu wa taala tetap maha merahmati hamba-hambanya. Ya, jadi sini ada ibadah yang khusus, yaitu syuhudul abdi umum rahmatihi. Persaksian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rahmatnya itu begitu luas, meliputi segala sesuatu. Wa syumulaha likulli syai'. Rahmat kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, wasiatha likulli makhluk. Ya, meliputi seluruh makhluk. Wa akhadha kullu mawjudin binasibihi minha. Maka segala sesuatu yang ada yang Allah ciptakan itu mendapatkan bagian dari rahmat kasih sayang Allah SWT. Wala siyama ar-rahmatul khassah bil abdi. Terutama rahmat yang spesifik. Terutama rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah cintai. Ya, rahmat yang khusus itu identik dengan mahabbah. Ya, identik dengan mahabbah. Jadi rahmat yang khusus kata ulama itu rahmat syariah yang identik dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, berbeda dengan rahmat yang umum sifatnya, yang semua makhluk mendapatkannya. Seperti segenap nikmat yang lahir, kesehatan, jabatan, ataupun harta yang berlimpah, anak-anak yang cerdas dan sehat, itu rahmat yang umum. Semua makhluk berhak mendapatkannya. Tapi rahmat yang sifatnya hidayah Allah, sehingga Allah berikan taufik kepada hambanya untuk beriman, sehingga Allah berikan taufik kepada seorang hamba untuk beribadah dan beramal saleh. Allah berikan taufik kepada seorang hamba untuk menjauhi segenap perkara yang Allah murkai. Ini teruntuk hamba-hamba yang Allah SWT cintai saja. Wa hiya allati aqamathu baina yaday rabbih. Akim fulanan. Fi ba'di athar anna Jibril yaqulu kulla laila akim fulanan wa anim fulanan. Wa bi rahmati lil abdi aqamahu fi khidmatihi yunajihi bi kalamihi
wa yatamallaquhu wa yastarhamuhu wa yad'uhu wa yasta'tifuhu wa yas'aluhu hidayatahu wa rahmatahu. Sebagaimana disebutkan, rahmat yang khusus ini, dengan rahmat tersebut Allah SWT gerakkan seorang hamba sehingga hamba tersebut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah athar, tapi di sini mu'allik mengatakan lam ajidhu ala kathratil bahs. Ini athar tidak aku dapati setelah panjang lebar aku cari, tidak ketemu kata dia. Tapi maknanya benar. Sebagaimana ditunjukkan dalam banyak riwayat hadis maupun dalil-dalil yang umum daripada Al-Quran. Jadi ketika seorang hamba misalnya, ini salah satu contoh. Akim fulanan. Jadi ketika seorang hamba itu bangun malam untuk bertahajud, untuk bermunajat kepada Allah SWT, itu semata-mata bukan karena kepiawaian dia, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kelebihan dia, sehingga dia bisa bermunajat kepada Allah SWT. Di situ ada sentuhan rahmat kasih sayang Allah SWT. Ya, maka di sini dalam diriwayatkan akim fulanan. Jadi malaikat Jibril beserta para malaikatnya, ya, memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk membangunkan si fulan. Akim fulanan. Si fulan bangunkan. Anim fulanan. Tapi si fulan buat saja dia tidur terus. Ya, kalau bisa subuhnya pun lewat. Ya. Fa bi rahmatil abd aqamahu. Ternyata apa? Dengan rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap seorang hamba, Allah bangunkan dia. Ya. Allah gerakkan dia untuk berkhidmat kepada Allah SWT. Ini salah satu contoh dalam hal sholat tahajud. Ya, demikian juga dalam hal sholat duha, dalam hal qabliyah subuh, dalam hal sholat fardu, dalam hal sedekah, dalam hal birrul walidain, dalam hal zakat, haji, puasa, dan seterusnya. Itu semata-mata dengan sentuhan rahmat kasih sayang Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan semata-mata karena keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah SWT kepada kalian, maka tidak mungkin salah seorang di antara kalian itu menjadi zaki, menjadi bertakwa, menjadi ahli ibadah, menjadi berkhidmat kepada Allah SWT, menjadi saleh, menjadi beriman, dan seterusnya. Tidak mungkin. Walakin Allah yuzakki man yasha. Hanya saja Allah lah, hanya Allah sajalah yang menjadikan seorang hamba itu zaki, menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Iya kan? Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf misalnya. Kurang apa itu Nabi Yusuf? Iya kan? Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya
innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah berfirman, itu Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz, itu wanita, itu sudah ada kecenderungan, ya, ada keinginan, hammat bihi, ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun sebagai laki-laki manusia dewasa yang normal ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan tidak normal. Ya, Allah puji di dalam Al-Qur'an itu karena ada keinginan. Tapi masalahnya apa? Bagaimana Allah berikan taufik kepadanya sehingga hawa nafsunya bisa ditundukkan. Itu masalahnya. Ya, itu kelebihan sosok manusia yang bertakwa dibandingkan malaikat. Ya, malaikat tidak punya hawa nafsu sehingga terus terarah untuk taat karena cuma punya akal sehat. Manusia punya hawa nafsu, tapi tatkala dia bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia mengungguli para malaikat. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau tidak melihat petunjuk dari Allah SWT, lalu apa kata Allah? Ternyata itu bukan kehebatan Nabi Yusuf. Bukan cuma sekedar kedahsyatan yang ada padanya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kefahisan, kemaksiatan yang berkaitan dengan hasrat seksual. Innahu min ibadil mukhlasin, dikarenakan dia hamba-hamba yang kami sucikan, kami bersihkan. Jadi di sini ternyata itu kembali lagi kepada rahmat kasih sayang Allah SWT. Jadi jangan merasa hebat dengan ketakwaan yang kita miliki, dengan bangunnya kita pada malam hari untuk bermunajat kepada Allah. Jangan merasa lebih dengan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berpuasa pada siang harinya, sehingga kita bisa menyantuni fakir miskin, dan seterusnya dari segenap amal soleh. Allah katakan, walakinnallaha yuzakki man yasha. Walau la fadlullahikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki man yasha. Jadi itu semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah SWT yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fa bi rahmati lil abdi aqam fil khidmati yunaji bi kalamihi. Semata-mata dengan rahmat. Coba lihat di sini. Semata-mata takdim jalur menjurur. Semata-mata dengan rahmat kasih sayang Allah kepada seorang hamba, sehingga Allah jadikan hamba tersebut berkhidmat untuk bermunajat kepada Allah dengan firman-Nya. Wa yatamallakuhu wa yastarhamuhu, dengan rahmat kasih sayang Allah SWT, sehingga hamba tersebut Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk bermanja-manja di hadapan Allah SWT, mengharap kasih sayangnya, ya, meminta kepadanya, meminta kelembutan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayahnya dan rahmat kasih sayangnya. Wa tamamu ni'mati wa tamama ni'mati alaihi dunya wa ukhrah, dan kesempurnaan nikmat dari Allah kepadanya di dunia maupun di akhirat. Fahada min rahmatihi bi abdihi, dan ini sebagai salah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Farahmatu wasiat kulla syai', maka kasih sayang Allah SWT meliputi segala sesuatu. Kama anna hamdahu wasiat kulla syai', sebagaimana hamdahu, pujian atas kesempurnaan sifat-sifat Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Wa ilmuhu wasi'a kulla syai', dan pengetahuan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu di alam semesta beserta isinya itu yang tidak diketahui oleh Allah SWT.
yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang samar. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang berwujud di alam semesta ini tidak terkena rahmat kasih sayang Allah SWT. Demikian juga tidak ada sesuatu dalam semesta ini yang luput daripada sifat terpujinya Allah SWT. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Wa ghairuhu matrudun mahrum qad fatat hadir rahmal khasa fayamanfiyun anha. Sehingga apa? Dengan hikmat dari Allah SWT, dengan kehendak dari Allah SWT, Allah pilih hamba-hamba tersebut. Hamba yang berhak mendapatkan rahmat yang khusus tadi, yang identik dengan mahabbah atau identik dengan iradah syar'iyah, ini Allah pilih. Wa ghairuhu, dan orang yang tidak mendapatkan rahmat syar'iyah atau iradah syar'iyah, tidak mendapatkan kecintaan Allah SWT, dia akan matrudun mahrum. Dia akan terusir. Dia akan terhalangi dari rahmat tersebut. Ya, rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai dari kaum mukminin, muttaqin, aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sebagian kitab yang lain atau di banyak kitab yang lain itu cukup detail Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala merinci tentang sifat atau nama Allah SWT Rahman Rahim. Ya, di sini ringkas saja. Mungkin perlu kita tambahkan keterangan tentang apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang yang berkaitan dengan rahmat kasih sayang yang ada di dunia, dan dia mencakup seluruh hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir, termasuk diantaranya makhluk-makhluk yang tidak berakal, binatang. Iya, artinya bukan cuman kaum mukminin yang mendapatkan rahmat dari sifat Rahman, dari nama Allah Ar-Rahman, tapi orang kafir dan bahkan makhluk yang tidak berakal sekalipun. Adapun Ar-Rahim itu rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada kaum mukminin berupa hidayah kepada iman dan hidayah kepada sorga kelak nanti di hari kiamat. Ya, jadi Rahman sifatnya umum, Rahim sifatnya khusus. Ya, sebagian ulama mengatakan di antaranya mu'allif sendiri dan banyak ulama mutaakhirin yang mentakrir pendapat tersebut, yaitu kalau Rahman itu sifat lazimah, kalau Rahim sifat yang muta'addiyah. Apa itu? Rahman itu menunjukkan sifat kasih sayang yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang azali sifatnya. Azali itu tidak ada awalnya. Artinya sebagaimana Allah tidak ada awalnya, maka sifat rahmat yang ada pada Rahman itu pun tidak ada awalnya. Jadi sejatinya Allah SWT itu Rahman. Ya, artinya
itu diistilahkan ulama dengan sifat yang lazimah. Ya. Tapi kalau rahim itu sifat muta'addiyah. Jadi kasih sayang Allah SWT yang sampai kepada makhluknya. Yang sampai kepada makhluknya. Jadi rahim yang mengenai objek yang dirahmati. Makanya sebagian ulama mengambil kesimpulan kalau begitu Ar-Rahman itu artinya dzur rahmatil wasi'ah. Kalau Ar-Rahim itu dzur rahmatil wasilah. Jadi kalau Rahman Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sifat kasih dan sayang yang tersebut sangat luas ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluas dengan zatnya Allah yang tiada terbatas, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya kan? Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maka rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ya kan? Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Nah, rahim itu dzur rahmatil wasilah. Ya, dzur rahmatil wasilah. Rahmat yang sampai kepada makhluknya. Jadi ada yang namanya almarhum. Almarhum itu yang dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Sehingga tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Jadi secara bahasa pun tidak pas. Karena Rahman itu lazimah. Kalau Rahim itu muta'addiyah. Jadi Allah SWT terhadap kaum mukminin itu Rahim. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Rahim. Ya, bukan Rahman. Kenapa? Karena Rahman ini berkaitan dengan sifat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rahim itu sifat kasih sayang yang sampai kepada makhluknya. Sifat kasih sayang Allah yang sampai kepada makhluknya. Jadi kalau Rahman itu tidak membutuhkan objek, kalau Rahim itu membutuhkan objeknya. Itu seperti itu. Kemudian masih banyak yang lain, tapi karena mu'allif mencukupkan sampai di situ, kita cukupkan di situ. Wa yu'ta qawluhu maliki yaumiddin ubudiyatu minadz-dzulli wal inqiyad. Kemudian tatkala seorang hamba membaca maliki yaumiddin, maka semestinya di situ ada ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan, yang menumbuhkan az-dzul wal inqiyad. Az-dzul itu merasa hina, merasa rendah, merasa tiada berdaya dan tiada berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu konsekuensi daripada peribadatan, penghambaan, ya kan? Peribadatan, ibadah itu kan penghambaan. Ya, asal daripada ibadah itu disebutkan oleh Syekhul Islam dari orang Arab berkata tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. Idza tata'uhul aqdam. Jadi di padang pasir, ya kan? Jazirah Arab itu kan isinya gurun, pasir. Nah, orang Arab mengatakan itu ada namanya tariqun mu'abbad, jalan mu'abbad. Ya, dalam bahasa Indonesia sudah diibadahi. Maksudnya apa? Mudallal. Jadi kalau sudah dipakai warawiri oleh onta, jadi diinjek-injek, jadi padat dia. Ya kan? Jadi padat gitu. Berbeda kalau sekiranya orang nyasar itu tidak akan ketemu jalan yang seperti itu.
dia akan susah nanti. Ontaknya terhalang setengah mati dia untuk melangkahkan kakinya di tumpukan pasir. Kalau gitu tidak mu'abbad. Ya. Sama seperti kalau di kita kan jarang padang pasir, yang adanya mungkin padang rumput atau ilalang dan sebagainya. Kalau itu rumputan diinjek-injek terus, maka kan kelihatan alurnya. Nah, itu asal katanya. Asal katanya ibadah dari situ. Jadi kaitannya apa? Hubungannya apa? Hubungannya sebagaimana itu jalan diinjek-injek, ya kan? Maka kasarnya seorang hamba yang dia betul-betul beribadah kepada Allah SWT itu seorang hamba yang tidak merasa atau tidak punya perasaan untuk meninggi, selalu merendah, selalu terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sama sekali bertentangan, bertolak belakang konsep keangkuhan dan kesombongan yang ada pada seorang hamba terhadap peribadatan. Jadi nggak nyambung itu. Jadi peribadatan ke barat, kesombongan ke kiri. Ya. Artinya dia dua kutub yang berbeda. Makanya itu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji darah daripada kesombongan. Ya, merasa besar. Ya, merasa lebih. Ya. Kenapa? Karena itu tidak beribadah. Kalau orang itu beribadah, berarti dia menunduk, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT. Itu konsep ibadah, at-tadallul. Ya. Tapi disertai dengan mahabbah. Ghayatul dhulli tahqiq ghayatul dhulli ghayatul mahabbah. Jadi intinya ibadah mewujudkan kesempurnaan, merendahkan diri yang serendah-rendahnya, yang sehina-hinanya di hadapan Allah, sekaligus mewujudkan kecintaan yang paripurna kepada Allah. Jadi cinta satu sisi, merasa hina dan rendah satu sisi yang lain. Barulah seorang dikatakan dia beribadah kepada Allah SWT. Barulah seorang dikatakan dia beribadah kepada Allah SWT. Dan itu sudah terbukti, sudah terlihat jelas pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat itu disebutkan dalam sebuah asar dari salah seorang tabi'in yang mulia, adraktu 30 min ashab Rasulullah kullum yakhaf an-nasin nifaq. Aku berjumpa dengan puluhan sahabat Nabi, semuanya takut dan khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Artinya tidak ada yang merasa aman daripada kemunafikan. Ya. Sebagaimana riwayat mereka mengatakan, la yakhafu 'alan nifaq illa munafik. Tidak, la ya'man 'alan nifaq illa munafik. Tidak ada yang merasa aman daripada kemunafikan kecuali orang munafik. Iya. Kita lihat bagaimana asar daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya daripada sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kita lihat kesempurnaan at-tadallul yang ada pada diri mereka, yang ada pada diri-diri mereka yang mulia. Subhanallah. Dan itu irtijalian. Jadi memang bukan dibuat-buat, memang seperti itu adanya. Jadi bukan dibuat-buat. Seperti misalnya suatu kali Umar Ibn Khattab hendak menyolati salah seorang jenazah munafik, dia tidak tahu kalau itu munafik. Kemudian diberitahu oleh Hudzaifah, ilaika anhu ya amirul mu'minin fa innahu mimman samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Jangan solati orang ini wahai amirul mu'minin. Karena ini salah seorang munafik yang Rasulullah rahasiakan kepadaku. Coba lihat. Gemetar Umar, ketakutan alang kepalang. Iya. Dan itu bukan dibuat-buat, itu irtijalian. Artinya memang majbul. Memang Allah kasihkan tabiat yang seperti itu. Apa kata Umar? Dengan ketakutan suara bergetar, dia berkata, as'aluka billah ya Hudzaifah, hal sammani minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta dengan nama Allah wahai Hudzaifah, apakah aku Umar Ibn Khattab
termasuk salah satu orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari kalangan mereka, dari kalangan munafikin. Coba lihat, itu Umar, ya, yang takut dan khawatir kemunafikan ada pada dirinya. Artinya munafik itu kan lebih kafir daripada orang kafir, lebih terhina daripada orang-orang kafir. Fid-darkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Makhluk yang paling hina di sisi Allah SWT munafik. Tapi dalam pada itu dia tidak merasa aman, padahal kita tahulah bagaimana kemuliaan Umar di sisi Allah dan Rasulnya. Tapi tetap aja seperti itu. Tidak ada kita lihat dia merasa aman, merasa wah di hadapan seluruh sahabat Rasulullah SAW yang lain. Padahal di zaman itu dia orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dia orang yang paling sempurna imannya di zaman beliau menjadi khalifah. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah dan Abu Bakar. Keyakinan kaum muslimin bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah manusia yang terbaik daripada umat Rasulullah SAW. Masih banyak sekali kisah-kisah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dengan kesempurnaan iman yang ada padanya itu mewujudkan kesempurnaan at-tadallul lillah, menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT. Iya. Jadi tawaduknya asli, bukan tawaduk-tawaduan gitu. Memang irtijalian. Yu'ta qawluhu maliki yaumiddin ubudiyatuhu minad dhulli wal inqiyad, ketundukan. Wa qasdul adli wal qiyamu bil qisti. Dan semestinya ketika kita mengikrarkan Allah SWT itu Malik Yaumiddin, ya, ada dua bacaan, Malik Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, dua-duanya mutawatir. Kalau Maliki Yaumiddin yang umum kita baca orang Indonesia, itu artinya yang memiliki. Ya, kalau dikasih mat, Maliki Yaumiddin. Dan dua-duanya benar dari Allah SWT. Jadi Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan dua bentuk. Ya. Pernah dengan Maliki Yaumiddin, pernah dengan Maliki Yaumiddin. Walaupun kalau kita perhatikan dengan seksama, yang lebih sering dibaca Rasulullah SAW itu takhfif. Ringan. Maliki Yaumiddin. Jadi tidak Maliki Yaumiddin. Karena dia riwayat qiraah Ahlul Madinah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Artinya yang merajai. Yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Nah, semestinya ketika kita beriman Allah itu maha raja, maha menguasai. Dan sifat kekuasaan yang ada pada Allah SWT itu dilandasi dengan keadilan. Artinya seyoginya seorang hamba juga berkehendak ketika dia memiliki kekuasaan, dia harus berlaku adil. Kekuasaan itu kan tidak mesti harus skala regional. Bisa saja kekuasaan terhadap di dalam rumah tangganya, terhadap anak-anaknya, terhadap saudara-saudaranya. Iya, maka dia hendaklah berlaku adil, ya, berlaku jujur, ya, arif dan bijaksana dan seterusnya. Wa kaffal abda nafsahu anidz dzulmi wal ma'asi. Dan semestinya keimanan kita terhadap Maliki Yaumiddin itu kita memunculkan menahan diri dari kezaliman dan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau sempurna keimanan kita terhadap Maliki Yaumiddin, maka akan sempurna pula ya, kekang diri kita dari segenap kezaliman dan kemaksiatan. Wal yata'ammal ma tadammathu min itsbatil ma'ad wa tafarrudar rabbi fi dzalika bil hukmi baina khalqihi. Kemudian perhatikan
ayat tersebut mengandung isbatul ma'ad. Isbatul ma'ad. Mengandung keimanan terhadap hari pembalasan. Artinya setelah manusia meninggal itu tidak selesai begitu saja. Ada pertanggungjawaban. Ya, ada pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia yakini, atas apa yang dia ucapkan dulu di dunia. Ya. Dan mengandung keesaan Allah SWT dalam hal tersebut. Ya. Dalam hal keputusan dari Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Wa annahu yaumun yadinullahu fihi khalqa bi'amalihi minal khair wa syarrihi. Hari tersebut, hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas hamba-hambanya, makhluknya, sesuai dengan amalan-amalannya dari kebaikan ataupun keburukan. Wa dzalika min tafasili hamdihi. Yang demikian itu rincian daripada sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kan? Kan di awal alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu maha terpuji. Ya, Allah maha terpuji. Dengan sifat-sifat kesempurnaannya, pertama Allah sebutkan karena Allah itu Rabbul Alamin. Karena Allah itu mencipta, karena Allah itu berkuasa, Allah mengatur alam semesta beserta isinya termasuk jin dan manusia. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha terpuji pula dengan sifat kasih sayangnya. Baik kasih sayang yang umum maupun kasih sayang yang khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Dan Allah itu maha terpuji bukan cuma di dunia. Tapi juga Allah SWT maha terpuji kelak nanti di hari kiamat. Iya. Jadi Allah SWT maha terpuji ketika menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah maha terpuji ketika menghancurkan alam semesta beserta isinya. Allah maha terpuji ketika menegakkan hari kiamat. Dan Allah maha terpuji ketika Allah membalas hamba-hambanya sesuai dengan apa yang diamalkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah maha terpuji karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, ya, beserta apa yang ada di dalamnya. Allah maha terpuji. Ya. Dan Allah juga maha terpuji untuk akhir cerita alam semesta. Jadi kan ada akhirnya. Berakhir dengan hari kiamat. Kemudian setelah itu ada pengadilan. Sebagian masuk ke surga, sebagian masuk neraka. Makanya di sini dibawakan oleh muallif ayat yang terakhir daripada surat Az-Zumar. Ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika hari akhir Allah berkehendak setelah pengadilan, sebagian masuk ke dalam sorga, sebagian masuk dalam neraka, habis semuanya. Jadi yang masuk ke dalam sorga dengan rahmat kasih sayang Allah SWT dan hikmat keadilannya, yang masuk neraka dengan hikmat dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya itu dilandasi dengan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa qudiya bainahum bil haqq, telah ditetapkan, diputuskan di antara mereka dengan hak, dengan seadil-adilnya. Sehingga sebagian berhak masuk dalam surga dengan sifat adil dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebagian masuk neraka dengan sifat adil dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Waqil alhamdulillah rabbil alamin, dan dikatakan untuk itu semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah maha terpuji ya untuk itu semuanya. Artinya untuk menciptakan semesta, untuk akhir daripada cerita alam semesta beserta isinya. Wa yurwa anna jami'a al-khalaiqi yahmadunahu yawma idin ahlul jannah wa ahlun nar. Diriwayatkan bahwasanya seluruh makhluknya memuji Allah SWT
baik itu penduduk sorga ataupun penduduk neraka, semuanya berseru alhamdulillahirabbil alamin atas semua itu. Adlan wa fadlan, penuh dengan keadilan dan keutamaan dari Allah SWT. Walamma kana qawluhu alhamdulillahirabbil alamin ikhbaran an hamdi abdihi lahu qala hamadani abdi. Dan tatkala seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah membalas, hamadani abdi, hambaku memujiku dengan segenap sifat-sifat kesempurnaanku, dengan sifat kekuasaan dan penciptaanku terhadap alam semesta beserta isinya. Walamma kana qawluhu ar-rahmanir rahim i'adatan wa taqriran li awsafi kamalihi qala atna alayya abdi. Kemudian tatkala seorang hamba mengutarakan ar-rahmanir rahim kepada Allah SWT, Allah membalas dengan firman-Nya athna alayya abdi, artinya hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Maka di sini ada i'adatan wa taqriran, ada pengulangan terhadap sifat-sifat kesempurnaannya. Dalam hal ini sifat rahmat dan kasih sayangnya. Fa inna tsana innama yakunu bi tikraril mahamid. Karena yang namanya tsana itu ketika pujian datang bertubi-tubi. Ketika pujian datang berulang-ulang. Wa ti'dad awsabil mahmud, dan membilang sifat-sifat yang terpuji tersebut. Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma satu sisi, bukan cuma memuji Allah karena Allah itu Maha Mencipta saja. Bukan cuma sekedar memuji Allah karena Allah itu Maha Berkuasa saja. Bukan cuma memuji Allah SWT bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengatur, Maha memberikan rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan saja. Tapi ternyata juga memuji Allah, dalam pada itu engkau tetap Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Nah, ini pujian yang berulang-ulang namanya tsana. Makanya Allah balas ucapan hamba tersebut dengan firman-Nya dalam sebuah hadis kursi, athna alayya abdi, hambaku mengulang-ulangi pujian kepadaku. Falhamdu thana'un alaihi warrahmanir rahim wasfu birahmah. Ar-Rahmanir Rahim itu mensifati Allah, memuji Allah SWT dengan sifat kasih dan sayang yang maha sempurna. Walamma wasafal abdu rabbahu bitafarrudihi bimilki atau bimulki, ya boleh dua bacanya. Bimilki itu kalau kita baca Malik Yaumiddin. Bimulki kalau kita baca Maliki Yaumiddin. Walam wasafal abdu rabbahu bitafarrudi bimilki atau bimulki Yaumiddin wa huwal malikul haqq malikud dunya wal akhirah. Dan tatkala seorang hamba mensifati Allah, memujinya dengan keesaan Allah terhadap penguasaan, kekuasaan, kepemilikan, hari pembalasan, dan dia Allah SWT sang Raja yang maha hak, yang memiliki dunia dan akhirat, wadhalika mutadamminun li dhuhuri adlihi wa kibriyaihi wa azamatihi. Yang demikian mengandung kesempurnaan keadilan Allah SWT. Nampak jelas keadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Ya. Nyampak jelas kebesaran Allah dan kesombongannya. Dan itu tidak ada yang boleh mengklaim sifat tersebut kecuali Allah SWT. Allah berfirman, Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani minhuma adzabtuhu. Kata Allah, kebesaran dan keagungan itu adalah pakaian atasku. Ya. Dan kesombongan adalah pakaian bawahku. Barang siapa yang mengambil satu di antara dua, apalagi dua-duanya, maka aku pasti akan azab. Ya. Wa wahdaniyatihi wa sidqa rusulihi. Ya.
Mutadamminun liduhuri adli wa kibriyai wa azamati wa wahdanati wa sidqi rusulihi. Jadi mengandung keesaan Allah SWT, mencakup kejujuran semua para rasulnya, sama hadat tanah majdan. Lalu Allah SWT sebutkan pujian yang ketiga, yaitu Malik Yaumiddin, itu sebagai tamjidan. Makanya Allah balas hambanya dengan firman-Nya, majjadani abdi. Jadi ketika kita membaca Malik Yaumiddin, ya, rasakan balasan dari Allah dengan firman-Nya, majjadani abdi. Hambaku memujiku dengan sifat keagungan dan kebesaranku. Fa inna tamjid wa tana bi sifatil azamati wal jalali wal adli wal ihsan. Karena tamjid, ketika seorang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, ya, itu kita memuji Allah SWT dengan sifat kebesaran, keagungan, keadilan dan kebaikan yang maha sempurna dari Allah SWT. Ya, jadi ini makanya kata ulama, sebagian ulama mengatakan hadirkan perasaan, rasa ketika kita membaca Al-Fatihah, itu jawaban dari Allah SWT. Rasakan itu. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, rasakan Allah membalas. Hamadani abdi. Rasakan ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, balasan dari Allah dengan firman-Nya, Athna alayya abdi. Dan rasakan pula ketika kita membaca, mengucapkan, bermunajat kepada Allah dengan membaca Malik Yaumiddin, Allah membalas ucapan kita dengan firman-Nya, majjadani abdi. Majjadani abdi. Jadi ada dialog, ya, ada dialog antara kita dengan Allah SWT, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, intadir jawab rabbih lah. Dan ketika kita mengutarakan kepada Allah SWT, bermunajat dengan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyerahkan segenap peribadatan, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami meminta pertolongan. Maka tunggu jawaban dari Allah. Apa itu? Allah berfirman. Ini benar ini. Hadis di Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah berfirman, ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah membalas, hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini ayat yang tengah-tengah antara aku dan antara hambaku. Ya, antara aku dan antara hambaku. Kata ulama, dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai iyyaka na'budu, itu untuk Allah. Iyyaka nasta'in sampai waladhdallin, itu untuk hambanya. Jadi 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya. Dan apa yang diminta oleh hambaku akan aku kabulkan. Wali abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Wa ta'ammal ubudiyyata hatin kalimatain uhuquqahuma. Dan cermati, perhatikan peribadatan yang muncul daripada dua kalimat tersebut dan apa saja hak-haknya. Wa mayyizil kalimatallati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bedakan kalimat yang untuk Allah Subhanahu wa taala dan kalimat yang untuk hambanya. Ya. Bedakan itu. Iyyaka na'bud dan iyyaka nasta'in. Wa fi sirri kauni ihdahuma lillah wal ukhra lil abd. Dan bagaimana, apa rahasianya? Kenapa Allah katakan separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk hambanya? Iya. Wa mayyiz baina at-tauhid alladhi taqtadi kalimatu iyyaka na'bud. Dan bedakan antara tauhid yang muncul dari
firmannya iyyaka na'budu dengan tauhid yang muncul daripada iyyaka nasta'in. Ya. Jadi kalau iyyaka na'budu itu tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Iyyaka nasta'in tauhid rububiyah. Sama-sama tauhid. Wa fi qasiri kauni hatain kalimatain wasta surah baina naw'ai tana wa qablahuma wa du'a badahuma. Dan coba perhatikan dengan seksama rahasia dua kalimat tersebut kenapa dikatakan tengah-tengah surat. Ya, yang tengah-tengah. Antara dua pujian sebelumnya dan doa setelahnya. Ya. Dua pujian setelahnya baina nau'ai tana qablahuma wa du'a badahuma. Jadi ada pujian sebelumnya, ada dua kan? Pujian sebelumnya dan doa setelahnya. Wa fiqi taqdimi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan coba perhatikan, renungkan, cermati, ya. Kenapa Allah mendahulukan iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in? Allah tidak mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tapi Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dulu, baru setelah itu iyyaka nasta'in. Wa taqdimul ma'mul 'alal amil ma'al-ityan bihi mu'akhkharan awjaz wa akhsar. Dan coba perhatikan kata beliau. Di situ kalau pakai ilmu bahasa, ilmu nahu, mendahulukan ma'mul alal amil. Ya, mendahulukan ma'mul iyyaka. Kan ini tidak lazim. Biasanya ma'mul atau objek itu diakhirkan. Ya, subjek dulu, baru setelah itu objek. Tapi ini kenapa objeknya dahulukan? Engkau ya Allah, ya, kami beribadah. Hanya engkau ya Allah kami beribadah. Semestinya apa? Kami beribadah kepada engkau. Itu lazimnya kan seperti itu biasanya. Apa itu rahasianya? Ya, kenapa bukan na'buduka atau nasta'inu bika? Tapi ini iyyaka na'budu. Jadi objeknya didahulukan. Ya. Iyyaka nasta'in. Taqdimul ma'mul 'alal amil mal ityan bi mu'akhkharan awjas wa akhsar. Padahal kalau disebutkan belakangan itu kan lebih ringkas. Na'buduka. Ya kan? Berbeda dengan iyyaka na'budu. Nah, ini berarti ada rahasia itu. Wa sirra i'adatid dhamir marratan ba'da marrah. Ya. Kemudian coba perhatikan apa rahasianya. Kenapa dhamir kata ganti disebutkan berulang-ulang? Ya, kenapa enggak dicukupkan iyyaka na'budu wa nasta'in? Dan itu semestinya dalam bahasa Arab lebih praktis dan ringkas. Kenapa harus berulang-ulang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan itu pasti ada rahasia-rahasianya. Ya, ini kalau bukan firman Allah tidak mungkin bisa ini ada rahasianya, ini rahasianya itu, ini tujuannya ini karena firman Allah SWT yang apabila digali, benar kata Allah SWT tidak akan habis-habis. Hikmat, pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita bisa petik dari itu semuanya. Qultu arada taqdimal ibadah. Kemudian beliau sebutkan sebagian kecil daripada apa yang tadi beliau isyaratkan. Sebagian sedikit yang tadi dia isyaratkan. Tapi minimal ini yang pokok-pokoknya. Beliau katakan, aku sebutkan arada taqdimal ibadah wa hiyal amal ala isti'anah. Jadi kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru isti'anah. Beribadah dulu, baru meminta pertolongan. Nah, ini mendahulukan ibadah, yaitu amalan, terhadap meminta pertolongan. Kenapa? Fal ibadatu lillah wal isti'anatu lil abd. Alasan pertama, ini
Kan banyak sekali alasan, hanya Allah yang tahu berapa banyak alasannya. Tapi paling tidak yang pokok-pokok disebutkan di sini. Ibadah itu untuk Allah. Sementara meminta pertolongan itu untuk hambanya. Dan hak Allah tentu lebih utama daripada hak hambanya. Wallahu wal ma'bud wa wal musta'an ala ibadatihi. Allah itu yang diibadahi. Allah itu yang diserahkan kepadanya segenap persembahan. Wa wal musta'anu ala ibadatihi. Tapi dalam pada itu, dia Allah sajalah zat yang kita meminta pertolongan untuk dimudahkan dalam hal ibadah. Artinya, kita berikrar hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau kami sholat. Hanya untuk Engkau kami zakat. Hanya untuk Engkau kami berbakti kepada orang tua. Hanya untuk Engkau kami melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Hanya untuk Engkau ya Allah kami meninggalkan perkara zina. Hanya untuk Engkau ya Allah kami meninggalkan segenap perkara yang Engkau murkai. Tapi kami yakin ya Allah, tidak bisa kami mewujudkan segenap perkara yang Engkau cintai tersebut dan lari daripada hal-hal yang Engkau murkai tersebut kecuali semata-mata karena pertolongan-Mu ya Allah. Maka kami meminta pertolongan agar dimudahkan untuk mewujudkan hal-hal yang Engkau cintai tersebut. Agar kami dimudahkan untuk beribadah, agar kami dimudahkan untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW di perang Khandaq berkata, Allahumma laulak mahtadaina wala sayyana wa saddaqna fa'anzilan sakinatan alaina fa inna haula'i qad baghaw alaina abaina. Ya Allah, kalau bukan semata-mata karena Engkau ya Allah, tidak mungkin kami dapat hidayah. Tidak mungkin kami bisa sholat, tidak mungkin kami bisa bersedekah, tidak mungkin kami bisa melaksanakan segenap hal-hal yang Engkau cintai. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan kami yakin ya Allah tidak mungkin ibadah tersebut bisa terwujud kecuali semata-mata dengan pertolongan dari-Mu. Fa iyyaka na'budu ay iyyaka uridu bi ibadati. Iyyaka na'budu artinya ya Allah hanya Engkau kami inginkan dengan peribadatan kami. Artinya tidak ada keinginan kami dalam beribadah kecuali mengharapkan keridhaan-Mu. Itu ikrar kita. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fashalli li rabbika wanhar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memurnikan segenap peribadatan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iyyaka na'bud. Ikrar kita bahwasanya ya Allah, segenap peribadatan ini tertuju hanya untuk mengharapkan keridhaan-Mu, bukan karena lain-lain. Enggak ada, tidak ada. Kami sholat karena Engkau, kami berzakat karena Engkau, kami haji karena Engkau. Ya. Kami bahkan seluruh aktivitas ketika tertuju hanya untuk Allah, maka akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadamal amal saleh al-khalis. Artinya apa? Mengandung amal saleh yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau amal saleh bukan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, itu tidak jadi amal saleh. Iya. Jadi senjata makan tuan, bumerang dia. Jadi semestinya dengan amal saleh yang mengharapkan keridhaan Allah, mendekatkan kita kepada Allah dan surganya. Tapi kalau amal saleh yang semestinya tadi sholat bisa masukkan kita dalam surga, zakat bisa masukkan kita dalam surga, berbakti kepada orang tua bisa masukkan kita dalam surga. Tapi kalau tidak ada tauhid di situ, tidak ada keikhlasan di situ, maka sholat bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, puasa menjerumuskan kita dalam neraka, membaca Al-Quran menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam peribadatan. Iya, sebagaimana hadis yang menyebutkan awal man sa'ar bin nar talata, 3 jenis manusia yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali. Siapa? Bukan penzina, bukan koruptor, bukan pembegal. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut, orang yang mati syahid,
orang yang banyak berinfak bersedekah, orang yang banyak belajar Islam. Ya, justru menjadi orang yang pertama kali terjerumus di dalam neraka jahanam, dibakar neraka jahanam pertama kali untuk mereka. Coba, padahal dengan sholat seorang bisa masuk ke dalam surganya. Dengan membaca Al-Quran seorang bisa naik derajatnya di surga. Seorang yang mati syahid langsung masuk surga. Dan seterusnya, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini akibat ibadah tidak ada keikhlasan. Tidak ada pemurnian bukan karena Allah SWT. Ibadahnya bukan karena Allah SWT. Wa yatadaman amal salih al-khalis wal ilmu nafi'. Dia mengandung amal saleh yang ikhlas dan ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan, mengajak kepada Allah SWT. Ma'rifatan wa mahabbatan wa sidqan wa ikhlasan. Jadi penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kejujuran, dan penuh dengan keikhlasan. Fal ibadatu haqqur Rabbi ta'ala ala khalqihi. Maka ibadah itu adalah haknya Allah atas hambanya. Wal isti'anah tatadamman isti'anah al-abdi bi Rabbi ala jami' umurihi. Wahiyal qawlu al-mutadamminu qismal abdi. Bahwasanya isti'anah itu mengandung permohonan, permintaan tolong hamba kepada Allah SWT terhadap segenap perkaranya. Ini perkataan yang mengandung bagian untuk hamba. Jadi iyyaka nasta'in. Jadi perkataan dari seorang hamba yang mengandung bagian untuk hambanya. Fakullu ibadatin la takunu lillahi wa billah faya batilatun mudmahillah. Maka seluruh ibadah bukan karena Allah dan tidak minta pertolongan kepada Allah, maka itu batil dan sia-sia. Wa kullu isti'anatin la takunu billahi wahdahu faya khudlan wa dhul. Ya. Dan setiap permintaan tolong bukan kepada Allah. Ya, jadi ketergantungan hati, sandaran hati, permohonan bukan kepada Allah saja, maka itu akan sia-sia. Itu akan tidak ada manfaatnya. Ya, jadi yang ada di hati seorang muslim, gantungan hati seorang muslim, sandaran hati seorang muslim hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini materinya. Barangkali masih ada 10 menit ya. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Ya. Ulangin, Pak. Iya. Allah, ya. Ya. Allah dan Rabb. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi ada Allah, ada Rabb. Ya, itu sudah kita bahas di apa namanya? Pelajaran yang sebelumnya. Kalau Allah itu nama Allah SWT yang paling mencakup, artinya Allah di situ artinya al-ma'luh atau al-ma'bud. Dalam bahasa Indonesia artinya dia Allah, zat yang disembah, zat yang diibadahi satu-satunya. Ya. Dan Rabb itu sebagai argumentasi kenapa hanya Allah yang berhak satu-satunya diibadahi dan disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan dan persembahan. Argumentasinya. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Kenapa kita hanya takut kepada Allah? Kenapa kita hanya berharap ridha dan kasih sayangnya? Kenapa kita salat hanya untuk Allah? Kenapa kita menyembelih hanya untuk Allah? Dan seterusnya. Karena Allah Rabb. Rabb, kata ulama, memiliki 3 sifat inti. Al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Jadi, Allah satu-satunya yang kita sembah, Allah satu-satunya yang kita cintai, Allah satu-satunya yang kita takuti, Allah satu-satunya yang kita harapkan rahmat kasih sayangnya, yang kita bersandar dan bergantung kepadanya, karena Allah yang maha mencipta alam semesta beserta isinya. Iya.
Allah menciptakan yang sudah ada maupun yang akan ada. Bahkan Allah menciptakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kita dan apa yang kita perbuat. Ya. Makanya Imam Bukhari menulis kitab Khalq Af'alil Ibad. Jadi Allah ciptakan alam semesta beserta isinya dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Itu satu. Kemudian Al-Mulk. Jadi alam semesta beserta isinya itu di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa kehendak Allah, dan tanpa kuasa Allah, ya, serta tanpa keputusan dari Allah SWT. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi? Karena Allah SWT itu Al-Mudabbir, ya, mutasarrif, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Jadi Allah itu bukan cuma mencipta, Allah bukan cuma berkuasa terhadap alam semesta dan isinya, Allah juga yang mengatur. Jadi apa? Menghidupkan, memberikan rezeki, memberi hidayah, memberi nikmat, ya, mematikan, menyehatkan, dan seterusnya. Itu semuanya dengan pengaturan Allah SWT. Nah itulah kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah itu Rabb. Rabb itu Allah yang maha mencipta, Allah yang maha berkuasa atas apa yang Allah ciptakan. Kemudian Allah juga maha mengatur semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jelas, Pak? Tuh, misal. Ada lagi barangkali? Sini ada pertanyaan. Bismillah. Semoga selalu dalam perlindungan Allah. Antum kadzalik, bagaimana cara mendapatkan mahabbah Allah dan bisa diterangkan lagi tentang keinginan manusia terkait kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mencintai dan dicintai. Ya. Allah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang beramal saleh. Allah mencintai orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Intinya mahabbatullah, ya, mahabbatullah, kecintaan Allah SWT itu identik dengan iman dan amal saleh. Ya, dengan iman dan amal saleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basar alladhi yubsiru bihi wa illati yabtishu biha. Jadi dalam hadis tersebut Allah SWT berfirman, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Nah, jadi Allah itu mencintai kita, mendekatkan diri kepadanya dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Ya, jadi melaksanakan segenap kewajiban Allah SWT itu sebab yang jelas untuk dicintai Allah. Itu. Kemudian senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan. Jadi kan kalau sholat, ada sholat wajib. Kita tambah dengan sholat sunnah. Itu Allah berfirman, hatta uhibbah, sampai aku cintai dia. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib alias zakat. Ya, dan yang semisalnya ada sedekah sunnah. Dan seterusnya. Itu daripada amal-amal yang lahir. Demikian juga amal-amal yang batin. Misalnya sabar. Sabar itu kategorinya wajib. Tapi kalau ridho,
Jumhur ulama mengatakan itu kategorinya sunnah. Nah, seorang itu berusaha untuk dari wajib kemudian sunnah, apa yang dia lakukan baik yang lahir maupun yang batin itu mengundang kecintaan Allah SWT kepadanya. Ya, adapun keterkaitan dengan keinginan manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah apa yang kalian hendaki kecuali harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya apa? Artinya banyak sekali keinginan-keinginan kita, masyiah, kehendak kita, kemauan kita itu ujung-ujungnya kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sampai orang kita bilang kita berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi bukan berarti untuk kita pasrah dan tidak beramal. Kita tetap berikhtiar. Ya, kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah, ya kan? Itulah peran pentingnya kenapa kita selalu berusaha meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahasianya? Kenapa dianjurkan setiap amal-amal yang dicintai Allah memulai dengan basmalah? Itu kan minta pertolongan dan minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah atau baca Al-Qur'an dengan basmalah. Meminta kemudahan, ya, meminta taufik, kemudian meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita usaha, kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak boleh disolatkan apakah orang munafik termasuk sudah keluar daripada Islam atau sama saja sudah kafir. Orang munafik lebih kafir daripada orang kafir. Iya, lebih busuk daripada orang kafir. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafikin itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ya, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ya. Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah tentang orang yang beriman itu cuma 4 ayat. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, itu sampai 4 ayat. Kemudian orang kafir Allah sebutkan dalam 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzarta am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Cuma 2 ayat. Orang munafikin itu Allah sebutkan dalam 13 atau 14 ayat itu sampai ya ayuhan nasu ubudu rabbakum lagi sampai di situ ayat itu. Artinya apa? Betapa dahsyatnya, betapa berbahayanya orang-orang munafikin terhadap kaum mukminin, ya, terhadap kaum mukminin. Dan dia susah untuk kita melihatnya. Itu urusan Allah. Kalau orang kafir kan jelas, saya kafir. Saya tidak beriman terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak mau sholat, itu kafir jelas-jelas. Ya. Sehingga apa? Sehingga secara zahir kita langsung bisa ponis. Tapi orang munafikin sekelas tadi Umar itu tidak bisa. Ini ada jenazah, dia ikut sholat bersama kaum muslimin. Bahkan ikut berjihad. Kadang-kadang ikut bersedekah, kadang-kadang ikut pergi haji. Ya, Umar ya husnuzan, berbaik sangka, positive thinking, pengen nyolatin. Ya kan? Ya mungkin di antara saudara-saudaranya pun nggak tahu kalau dia itu munafik. Tapi Hudzaifah tahu. Dari mana tahu? Karena dikasih tahu Rasulullah. Rasulullah tahu dari mana? Dari Allah. Ya, sekelas Umar tidak tahu. Padahal Umar itu kan ahli firasat. Ya, Umar itu kan luar biasa, firasatnya dan lain sebagainya. Iya, kata Rasulullah SAW, laukan abadi nabi lakan Umar. Kalau sekiranya ada nabi yang Allah utus setelahku, maka Umarlah orangnya. Sedemikian dahsyatnya keimanan Umar. Tapi untuk tahu ini munafik atau bukan, Umar tidak tahu. Makanya beliau mau nyolatin. Ya, nyolatin jenazah itu, jenazah munafik. Tapi Hudzaifah kasih tahu, bisik-bisik, jangan sholat, ini salah seorang munafik yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada aku. Seperti itu. Ini makanya para sahabat itu ketakutan
Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kemunafikan, termasuk Umar di antaranya. Bagaimana dengan ada orang yang sedang berselingkuh malah sangat rajin tahajudnya, bukankah yang membangunkan adalah malaikat, sedangkan ada orang yang biasa-biasa tidak melakukan dosa-dosa besar tapi berniat banget untuk salat tahajud malah susah terbangun di sepertiga malam. Apa penyebabnya, Ustaz? Iya, eh, bahwasanya ini banyak variabel. Ini banyak variabel. Bahwasanya sebagaimana ketaatan atau amal soleh itu ada yang lahir, maupun ada yang batin. Iya kan? Amal soleh itu ada yang lahir, ada yang batin. Maka kemaksiatan ada yang lahir, ada yang batin. Kemaksiatan ada yang lahir dan ada yang batin. Ya. Jadi sholat kan kelihatan lahir. Sedekah kelihatan lahir. Ya. Haji kelihatan dia pergi haji dan seterusnya. Itu lahir. Tapi kalau cinta, takut, ridha, ya, dan lain sebagainya, itu namanya tawakal, itu namanya amalan batin. Sebagaimana kemaksiatan, itu adalah kemaksiatan lahir, ada kemaksiatan batin. Ya, kemaksiatan lahir, ada kemaksiatan batin. Kemaksiatan lahir, tadi seperti disebutkan misalnya zina, minum khamr, ya kan, narkoba, mencuri, itu kan lahir, kelihatan. Ya, ada kemaksiatan batin. Kemaksiatan batin itu ada hasad, iri, dengki, sombong, ujub, ya, riya, sum'ah, ya. Dan kata ulama, sebagaimana amal batin itu inti daripada amalan, artinya nilainya lebih tinggi di sisi Allah SWT, iya kan? Jadi sekarang yang membedakan antara sahabat dengan munafikin apa? Sama-sama berjihad. Kelihatan mereka bawa pedang di medan jihad. Kelihatan mereka berdiri di shop berjamaah. Kelihatan mereka juga berinfak, bersedekah. Kelihatan. Apa yang membedakan? Ya kan? Apa yang di dalamnya? Apa yang ada di dalam hatinya? Ya. Maka kata ulama, sebagaimana amal batin itu lebih dicintai Allah SWT, tawakal, mahabbah, khauf, dan raja. Dan itu intinya iman. Maka maksiat batin itu lebih dimurkai Allah SWT daripada maksiat yang lahir. Daripada maksiat yang lahir. Jadi ujub, kibir, hasad, riya itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kelihatan. Nah, jadi di sini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tidak bisa kita menilai seseorang itu dari apa yang terlihat saja. Nah, itu saja. Ya, tidak bisa kita melihat dari hal yang terlihat saja. Itu satu sisi. Ini saya tidak membenarkan dia berselingkuh. Saya tidak membenarkan dia berzina. Tapi ya kita tidak tahu sebenarnya hakikat di sisi Allah seperti apa. Artinya kita tahu kalau sekiranya misalnya zina itu dosa besar. Tapi mungkin ada variabel yang lain. Ya, itu satu sisi. Satu sisi. Sisi yang lain, jangan sampai ini menjadi istidraj. Istidraj apa? Dia merasa apa namanya, yang perlu dikhawatirkan, dia merasa, jangan sampai dia merasa dia dengan dosa yang dia lakukan kemudian dia tetap beribadah kepada Allah SWT dengan tahajud dan lain sebagainya. Jangan sampai dia merasa aman dari itu. Iya kan? Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, itu kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat, ya kan, ada orang yang datang dengan amalan yang
mithl jibal Tihama bayadha, seperti gunung Tihama yang putih besar itu amal-amalnya. Kemudian berjumpa dengan Allah SWT, Allah jadikan amalannya sia-sia. Allah jadikan amalnya sia-sia seperti habaan manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah SWT. Kok bisa seperti itu? Kata Rasulullah SAW, qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ya, indikatornya apa? Ketika tidak ada yang lihat untuk dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak perlu dia hantam itu kemaksiatan. Jadi ini bukan perkara menggembirakan, ya. Artinya ketika orang bermaksiat diam-diam dengan zina, dengan macam-macam itu, apa namanya? Bisa jadi itu sebab gugurnya batalnya amalannya. Jadi ya istidrat juga. Nah ini intinya apa? Intinya yang pertama itu banyak aspek. Yang pertama kita tidak boleh menilai seorang begitu gampang. Ya, barangkali dia punya amalan batin. Yang kedua untuk hati-hati. Iya kan? Untuk hati-hati jangan sampai kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, mau itu zina dan sebagainya, itu menyebabkan sebenarnya kita dimurkai Allah SWT karena kita tidak sadar. Dan bisa jadi amalan-amalan kita itu menjadi debu-debu yang berterbangan kelak nanti di hari kiamat. Ya, jadi apa namanya? Tergantung dari sisi dan tinjauan mana kita melihatnya. Dari tinjauan kita melihat kepada orang tersebut, ya kita ambil seperti apa yang kita sebutkan. Dari si pelakunya, hendaklah dia sadar bahwasanya dia dalam ancaman yang sangat menakutkan, waliyadzubillah. Ada lagi? Sepertinya sudah lewat waktunya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.